Rabu, 17 Agustus 2022 segenap bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Namun, tahukah kalian kalau ada sejumlah nama pahlawan nasional yang merupakan warga Nahdlatul Ulama? Dan, sebagai warga Nahdlatul Ulama atau akrab disapa Nahdlin hendaknya juga merasa bangga karena hingga kini telah ada 9 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mereka tentunya memiliki hikmah yang luar biasa dengan mencurahkan jiwa, raga dan perhatian untuk bangsa, agama dan negeri kita tercinta ini. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa NU bukan hanya sebagai pemain figuran dalam pembentukan negara ini, melainkan pemeran utamanya. Berikut nama-nama pahlawan Indonesia dari kalangan Nahdlin beserta riwayat singkat tentang peran dan jasa mereka yang besar untuk umat dan negara, sehingga layak menyandang gelar sebagai pahlawan nasional. Pertama, Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim atau Mbah Hasyim adalah tokoh utama dalam berdirinya ormas terbesar di dunia saat ini, yakni Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Pendiri dan pengasuh pertama pesantren Tebu Ireng Jombang tersebut merupakan satu-satunya penyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayatnya dan tidak pernah ada lagi hingga sekarang. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memberikan komando kepada seluruh warga NU dengan mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah RI yang baru berdiri. Dan jihad fisabilillah ini diserukan untuk umat Islam dengan adanya fatwa bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib ikut berperang. Keduanya diputuskan menjadi pernyataan resmi organisasi NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kedua, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Abdul Wahid Hasyim adalah putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Mazari dan ayah dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Beliau juga tercatat sebagai salah seorang anggota dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di pesantren Tebu Ireng, dirinya mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendirikan madrasah nidmiyah dengan ilmu umum 70%, ilmu agama 30%. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Ketiga, Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Kiai yang notabenenya keturunan Raja-Raja Barus ini aktif di NU sejak muda melalui kader dakwah. Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Kemudian menjadi panglimanya. Pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GER. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963. Keempat, Kiai Haji Zainal Mustafa. Sosok Kiai Zainal Mustafa merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan pernah menjadi salah seorang wakil Rais Syuriah. Beliau merupakan salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti Jepang, beliau tetap menolak kehadiran mereka. Bersama para santrinya beliau mengadakan perang dengan Jepang. Dan atas jasanya tersebut beliau dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Kelima, Kiai Haji Idam Kholid.
Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Juanda. Juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, beliau adalah kiai yang pernah diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama antara tahun 1956 hingga 1984. Hingga saat ini ia merupakan ketua paling lama di ormas bentukan para kiai ini. Atas jasanya, Kiai Idam ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2011. Kemudian pada 19 Desember 2016, pemerintah RI mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan uang Rp5.000. Keenam, Kiai Abdul Wahab Casbulloh. Mbah Wahab atau Kiai Wahab merupakan salah seorang pendiri NU. Sebelumnya, dikenal sebagai pendiri kelompok diskusi Tashwirul Afkar, pergolakan pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Watan, kebangkitan negeri, dan pendiri Nahdlatul Tujar, kebangkitan pedagang. Sejak 1924, mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermazhab. Usulannya terwujud dengan mendirikan NU pada 1926 bersama kiai lain. Kiai yang pernah menjadi pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tersebut juga salah seorang penggagas Majelis Islam Akla Indonesia atau MIAI dan juga sebagai Rais AM PBNU. Kiai yang wafat pada 29 Desember 1971 tersebut mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 8 November 2014 silam. Ketujuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah salah seorang kiai yang turut serta berperang melawan penjajah. Pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo tersebut menjadi pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada 10 November 1945. Selepas kemerdekaan merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat dengan menyerap aspirasi dari warga kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri, maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, beliau mendapat anugerah pahlawan pada tanggal 9 November 2016. Kedelapan, Kiai Haji Samun. Kiai Samun merupakan pengurus NU Serang, Banten. Pernah hadir di Muktamar NU keempat di Semarang pada tahun 1929, pada Muktamar NU kelima di Pekalongan tahun 1930 dan pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Kiai Samun selain alim dalam keilmuan agama, beliau juga menguasai 3 bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya. Ketika kembali ke tanah air, bergabung dengan Kelaskaran. Pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air, PETA. Juga pernah menjadi komandan batalion berpangkat Daidanco atau mayor pada tahun 1943. Tahun 1944 dilantik menjadi komandan batalion PETA berpangkat mayor, memimpin 567 sampai 600 orang pasukan. Saat Tekar dibentuk 5 Oktober 1945, pangkatnya naik jadi kolonel, komandan divisi liter Tekar dengan memimpin 10.000 orang pasukan. Pada tahun 1948, naik pangkat jadi brigadir jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten sampai dengan wafatnya pada tahun 1949, serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2018. Kesembilan, Kiai Haji Maskur. Kiai Maskur adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BUKI. Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.
Kiai Maskur juga tercatat sebagai pendiri organisasi pembela tanah air PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Dan ketika pertempuran 10 November 1945, namanya muncul sebagai pemimpin barisan Sabilillah. Tercatat pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada 1947 hingga 1949 dan 1953 sampai 1955. Juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1956 sampai 1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968. Selain itu, Kiai Maskur ikut serta membangun moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, lembaga masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan. Atas jasanya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pada 8 November 2019. Nah, itulah 9 tokoh NU yang namanya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kira-kira ada yang kurang apa tidak ya? Silahkan tuliskan di komentar jika ada yang belum disebutkan. Dukung terus channel Nusa TV sebagai media dakwah MWCNU Kecamatan Saradan dengan cara like dan subscribe serta share video terbarunya ya. Terima kasih.